ngeliatin si pocong Bayu itu gandirnya di sini nih, ya. Dia diturunin waktu subuh dan gandirnya itu tengah malam, cuy. Nah dari 25 itu terus si almarhum mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dia orang pada ketakutan, satu pindah ya, tinggal 3 keluarga inilah habis. Ceritanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel Sisi. Salam saudara semuanya. Jadi teman-teman, hari ini aku berada di daerah Lampung. Di sini kita bakal menjelajahi sebuah kampung yang akhir-akhir ini kampung ini viral, teman-teman ya. Ya, jadi kampung ini adalah kampungnya Pocong Bayu. Ini udah jam 12.00 ya, teman-teman ya. Kita melakukan eksplorasi di sebuah kampung yang mana kampung ini berangsur-angsur ditinggalkan penduduknya dikarenakan ada teror Pocong Bayu di lokasi ini, cuy. Ya, jadi kemarin aku udah wawancara sih sama ibu di lokasi ini, teman-teman ya. Jadi Pocong Bayu ini gandir di bagian belakang atau gantung diri, teman-teman ya, di bagian belakang sana. Kemudian setelah meninggal dia meneror warga-warga sini, teman-temannya, bahkan ada teman-temannya yang menyedap karet di bagian sana, dia dihantuin bahkan pindah, teman-teman ya. Nah, jadi masih ada 3 kakak atau 3 warga yang tinggal di lokasi ini. 3 rumah ya, teman-teman, sorry. Nah, jadi kemarin aku wawancara nih sama ibu, mungkin aku lampirkan di sini, teman-teman ya. Untuk wawancaraku, cuman itu siang, teman-teman ya. Kalau sekarang nggak mungkin ya, itu ibunya tidur mungkin ya di bagian Ibu, sana. permisi Ya, Bu ya, Ya. mau tanya-tanya terkait Pocong Bayu. Pocong Bayu itu bener nggak sih Bu neror masyarakat sini? Itu gimana cerita kronologinya sih Bu? Oh, itu bukan rekayasa, itu emang benar. Emang bener? Nah, awalnya ya. Awal-awalnya. Awalnya itu perumahan ini kan sebelum Bayu mengakhiri hidupnya, ini memang udah nggak ada lampu tuh. Gak ada lampu. Tapi orang-orang sini nih nggak ada inisiatif untuk pindah gitu kan. Oh gitu. Enjoy aja gitu, karena dia orang tuh percaya nanti juga dari PTP mau dibelikin lagi dikasih lampu lagi kayak dulu gitu kan, genset kan lampunya. Iya, karena iya. hilang dinamonya dicolong orang. Nah terus udah gitu ya dia orang itu ya biasa aja sih, nggak ada yang inisiatif pengen pindah gitu, nggak ada kan, penyadap semua orang sini kan, Penyadap semua, karet ya. ya. Nah terus udah gitu ya kita jalanin aja gitu kan, gelap-gelapan kayak ya belum gelap sih ya, nantilah malam lah tahu, biar Iya, tahu iya. ya. Nah terus udah gitu suasana masih rame tuh. Nah di situ tuh masih ada gerdu, terus ya pada kumpulnya di sini. Terus Bayu juga iya. Oh si Bayu. Bayu juga iya, termasuk Bayu gitu. Nah itu kejadiannya itu Bayu bisa mengakhiri hidupnya itu malam Jumat Kliwon jam 12 malam. Asal awal-awalnya dia itu ribut sama istrinya maghrib. Oh maghrib ribut sama Azan, istrinya ya, nih. azan Allahu Akbar itu sama si istrinya ribut. Tapi suara Bayunya tuh nggak terdengar, istrinya aja yang kedengar. Jadi sampai kedengaran sampai rumah ibu di sini gitu kan. Oh sampai nyaring bertengkarnya. Nah pikir ibu, kenapa lah itu ribut gitu. Terus yang di samping ibu ini namanya Yukmela, orang dari Lahat. Nah dia kesini manggil saya kan Teteh. Teh itu kenapa lah itu? Kok Bayu sama istrinya ribut sampai kedengeran? Ya juga ya, kenapa gitu kan? Di masjid azan dia ribut. Nah Iya, udah, iya. nah udah beres azan itu kok dia orang itu habis maghrib keluarlah naik motor. Kita orang kan masih ramai di sini duduk. Keluar itu sama istrinya naik motor, ditanya mau kemana yuk? Mau beli kado, katanya diundang ulang tahun anaknya di kampung sebelah, kata dia. Pergilah dia orang berdua. Nah terus dia orang keluar, udah beli kado, pulang dia orang, kita orang ngomong itu mah udah bayan nih, enjoy gitu kan, udah samaan gitu. Nggak taunya jam 12 malam hujan rintik-rintik, si istrinya jerit-jerit, tolong suamiku nggak ada napas, katanya gitu. Itu di jam berapanya itu Bu? Jam 12 malam, Jam 12-nya Jumat udah ya? Kliwon itu. Kira-kira tahun berapa Bu itu? Itu tahun 2018. 2018. Ibu sampai merinding ya. Nah terus udah gitu yang di samping ibu bangunin, teh bangun apa? Itu teh Bayu, kenapa? Bayu gantung diri, kata dia gitu kan. Ya kan sempat kaget. Ayo teh kita lihat, orang sini nih mondar-mandir loh, lari ngelihat mayatnya lagi ayun-ayun, pada pulang lagi. Jadi ibu sama Ayu ini ke sana. Giliran ibu lihat ya sama aja ya, ibu juga takut lah, balik lagi ibu lari. Nah udah gitu Bu RT kesini manggilin ibu, udah sana kamu temenin istrinya si Bayu itu, nggak ada yang mau nemenin. Enggak lah, kata ibu kan, kecuali kalau dia sakit baru mau, tapi kalau
ninggalnya kayak gitu mah enggak lah, takut kata ibu. Jadi kejadiannya itu. Tapi benar Bu, kalau pocong Bayu ini meneror warga sini. Nah Setelah itu ceritanya meninggalnya? gini ya, udah kan mayat udah dibawa tuh sama orang tuanya ke daerah Wekanan kan. Nah jadi di sini ini hening gitu kan, hening, suasananya kayaknya mencekam, menakutkan gitu kan. Nah terus orang-orang sini juga kan kayaknya kayak mana gitu. Nah ini yang di samping ibu didatengin sama si Datangnya almarhum, almarhum pocong Bayu itu. ya. Nah terus itu kan waktu gantung diri itu yang ibu lihat itu nggak pakai baju, pakai celana lepis hitam, dia gantung itu. Jadi datang ke rumah samping ibu ini, dia itu nggak pakai baju, pakai lepis hitam dia, tapi tembusnya ke sini bukan ke pintu masuk gitu, nggak lewat pintu. Jadi kaget lah dia, takut, akhirnya pindah. Nah terus temennya juga kan penyadap di karet tuh. Nah itu juga didatengin di belakangnya sama si almarhum itu. Oh, jadi awalnya warga-warga yang ada di sini nih pada di sini semua gitu. Jadi tiap hari itu pindah satu. Nah terus cerita lagi, saya lagi nyadap di kebun karet, didatengin, tahu-tahu ada di belakang saya. Nah kan takut, pindah. Jadi gitu, pada didatengin satu-satu, teman-temannya semua habis airnya. Oh gitu. Gitu Berarti ceritanya. di kampung ini yang tinggal cuma Tiga ibu warga. Tiga warga. Sekarang masih 3 warga. Tiga. Ibu salah satunya. Ya. Total ada berapa sih kakak sih kira-kira? Ini kalau dulu ada 45 tapi ada yang pensiun ya. Nah tinggallah 25 tuh, 25 warga, kan rame kan. Nah dari 25 itu terus si almarhum mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dia orang pada ketakutan, satu-satu pindah ya, tinggal 3 warga inilah habis. Ceritanya gitu. 2018. Ya, jadi kalian udah nonton wawancaranya dan kita lanjut eksplorasinya di bagian sini sampai ke bagian sana. Gue pengen eksplor nih ke bagian sini, ke bagian rumah-rumahnya satu-satu, tapi kayaknya sama aja sih ya teman-teman ya. Jadi kita lebih tertuju ke bagian ada keranda di bagian sana sama masjid teman-teman ya. Intinya kita ambil inti-intinya saja teman-teman ya. Jadi bangunan-bangunan yang kayak gini nih nggak perlu kita masukin. Wow, jadi lingkungannya memang serem sih ya. Memang Pocong Bayu ini teman-teman, kisah di Pocong Bayu ini nggak ada listrik sih di kampungnya ini. Ada sih dulu pakai genset, cuman gensetnya ini dicuri. Nah setelah dicuri, ada kejadian di tengah malam, tepatnya di malam Jumat Kliwon, jam 12 kejadiannya. Si Bayu ini gantung diri cuy, di bagian rumahnya, di bagian belakang. Kemudian istrinya tuh keluar menjerit, bilang bahwa suaminya udah nggak ada nafas gitu ya. Ya jadi ada rumah, terus itu juga ada keranda, dan ini ada bangunan. Mungkin kita masuk 2 bangunan aja ya, bangunan yang ini sama bangunan yang ini. Untuk selebihnya kita percepat aja ke bagian sana nanti. Kita masuk ke bagian sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemarin gue ngeliat kayak sosok pocong di bagian sini nih. Permisi. Wow, kayak rumah ini ya, rumah imigrasi gitu temennya, migran apa tuh ya, imigran, pemerataan penduduk waktu zamannya Pak Harto. Dan kamar-kamarnya seperti ini. Nah sebelah sini nih gue ngeliat kayak sosok pocong ya, karena kemarin aku juga kesini teman-teman ya, melakukan live streaming. Ini kayaknya tembus ya teman-teman, jadi kita nggak harus balik ke depan. Nah sebelah situ udah keranda tuh. Ih serem banget ya, sumpah gue merinding. Mungkin kita cek dulu bagian sini, lalu kita mengarah ke bagian belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan aja deh biar tembus ke bagian belakang. Pocong Bayu. Ya namanya orang meninggal sih ya teman-teman ya. Urusan dunia tuh udah putus. Cuman ya ada aja jin korin atau jin-jin iseng yang kerap membuat fitnah kubur terhadap orang yang sudah meninggal. Permisi. Wow. Ini kamar-kamarnya udah kotor, cuman udah gak ada barang-barang. Ini apa ini? Ini kan daun pisang. Ngapain di sini? Ini dapur, kayaknya ini banyak karang di bagian sini. Oke. Jadi tembus bagian belakang, gak perlu kita balik lagi ke depan. Nah, jadi di depan kita ini terdapat sebuah keranda
Yang mana keranda ini cukup viral juga teman-teman ya, karena kabarnya sih keranda ini bisa bergerak sendiri teman-teman. Ya, jadi ini keranda. Wow, gue nggak tahu keranda ini apakah ngangkut jenazah almarhumah. Yang pasti perawakan dari kerandanya agak berbeda. Dan ini ada musola, musola Nurul Iman. Astagfirullahaladzim. Gue ngedenger suara kayak orang lagi loncat-loncat cuy, di bagian sisi kanan. Ini ada beduk di sini, cuman beduknya udah nggak ada ininya ya, nggak ada kulit sapi atau kulit kambingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini musola, dan ini ada lemari dan isinya tuh alat-alat musik. Biasa lah ya, biasanya digunakan untuk apa namanya, acara-acara agama gitu cuy, untuk sholawat. Dan ini ada tempat mic. Allah Akbar. Kok mendengar suara ketukan ya? Siapa itu? Tunjukkan eksistensimu di sini. Serius-serius merinding gue nih. Gue tersugesti sama pocong Bayu cuy. Nih ya. Karena pocong ini bukan cuma 1-2 orang, melainkan banyak sekali warga-warga yang diteror sama pocong Bayu ini. Oh, ini Al-Quran ya. Gak perlu kita terlalu detail. Kita keluar. Ya, jadi kita keluar dulu teman-teman. Dan kita coba menuju ke bagian arah rumah pocong Bayu. Cuman kita eksplorasi dulu dong beberapa rumah-rumah sebelum menuju ke rumah pocong Bayunya. Ih, gue merinding duluan ya. Ditambah depan gue ini ada keranda yang kelihatannya serem banget kerandanya. Wow, ini ada beduk di bagian sini. Untuk menuju ke rumah pocong Bayu, kita harus melintasi areal yang seperti ini teman-teman ya, menuju ke bagian arah bagian sana. Wow, sumpah demi apapun, ini suasananya mencekam banget karena ini udah tengah malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu rumah pocong Bayu di situ. Cuman kita mau ngecek dulu nih, ke bagian sini perlu dicek nggak sih ya? Karena ke bagian sini nih katanya sih ada kuburan. Cuman kuburannya udah rata sama tanah. Gimana ya? Sebelah sini apa ya? Kabarnya sih deket-deket sini cuy, kuburannya. Apa masih ada terlihat atau ada tanda-tanda? Oh, ini nih. Ini mungkin ya, karena sekarang udah rata sama tanah nih. Wow. Aku nggak tahu nih kuburan siapa, mungkin penduduk sini. Cuman ini bangunannya kok rata semua ya. Atap-atapnya udah nggak ada bagian sini. Kita melaju ke bagian rumah pocong Bayu saja. Enjoy semuanya ya. Sumpah demi apapun gue udah ngerasa aura mistis yang luar biasa di lokasi ini. Gue ngebayangin kalau gue yang diteror sama pocong Bayu gitu cuy. Oke, pelan-pelan aja. Nanti kita coba uji nyali juga ya, beberapa menit di bagian dalam. Itu dia udah kelihatan rumah pocong Bayunya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Permisi. Aku ngerasa ada sesuatu di bagian kanan. Oke. Dan ini ada bangunan nih di depan rumah pocong Bayunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, yang kanan ya, tempat dimana si Bayu gandir. Cuman ini ada bangunan bagian sini. Kok jadi penasaran isinya, tapi nggak perlu kita cek sih ya. Udah kelihatan sih dari sini. Pokoknya objek kita ini ke bagian rumah pocong Bayu cuy. Ya, ada pohon jambu. Ih, sayang-sayangnya jambunya sampai berjatuhan. Allahu Akbar. Jambu jatuh. Sumpah gue keringat dingin karena ini bener-bener di depan langsung rumah pocong Bayu. Jambu jatuh di depanku. Oke, ini ada rumah di bagian kiri. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada lafat teman-teman ya. Lafat ini katanya sih untuk menyegel pocong Bayu sih ya, kabarnya sih. Ya, untuk meminimalisir si pocong Bayu ini menunjukkan eksistensinya. Kita langsung masuk aja ke dalam bangunannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wih, ada bacaan teror pocong bayu. Ini kerjaan kreator-kreator mungkin ya. Wih, kecoa. Kaget gua sama cicak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wow. Astagfirullahaladzim. Gua kekencangan mungkin ya. Nutup jendela kekencangan. Gua udah di dalam ya. Astagfirullah. Apa itu? Please, 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 please. Please. Apa itu tadi? Ya. Jadi menurut info yang gue dapetin, si pocong bayu itu gandirnya di sini nih. Ya. Dia diturunin waktu subuh dan gandirnya itu tengah malam, cuy. Dan ini bekas rokok-rokoknya dia mungkin ya. Nih. Masih ada bekas-bekas rokoknya. Dan ini kamarnya ya. Gue nggak tahu ini kamar anaknya atau kamar istrinya. Ada tali di situ. Dan ini tempat dimana dia mengakhiri hidup. Kita nanti coba berdiri sebentar di sini ya. Dan ini ada bacaan juga lafaz di bagian sini. Ini lafaz, itu lafaz, ini lafaz. Allahu Akbar. Kita coba bagian belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba senter redup aja teman-teman ya. Ini bagian toiletnya. Dan ini ada sangkar burung, mungkin milik almarhum. Astagfirullahaladzim. Kok gue ngedenger suara tolong ya? Hah? Oke. Sumpah demi apapun gue udah merinding banget ini. Gue penasaran isinya apa. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ada suara. Gue kuat. Gue masih kuat. Ayo. Jika memang pocong bayu mau wujud di acara saya malam ini, dia gandirnya di sini. Wujud. Sumpah, energi di kamar ini gue akuin energinya luar biasa. Ada energi yang ya orang katakan ya jahat sih ya, tapi gue nyebutnya negatif. Yang mana di sini gue ngerasa di sini ada yang mantau cuy. Apalagi di bagian sini dia tempat gandirnya nih. Ayo dong, siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Wahai sosok pocong bayu. Atapnya udah jebol sih ya. Habis ini kita keliling kampungnya ya teman-teman ya. Habis karena target kita ke sini sama bagian masjid tadi. Oke, kayaknya gue keluar dulu deh. Karena tadi ada beberapa eksistensi sih. Astagfirullahaladzim. Oke, kita keluar cuy. Oke. Kampungnya sepi banget ya. Ya jadi cuman ada 3 kakak yang tinggal di kampung ini. Dan ini ada tempat buat nongkrong-nongkrong. Dan masih ada bangunan-bangunan ke bagian belakang ya. Kita maju lagi. Tapi gue mau dengar suara. Apa tadi ya? Ini ada bangunan di belakang kita, coba cek dulu ya. Ini kira-kira tembus ke bagian mana? Astagfirullahaladzim. Oke, tenang ya. Suasananya memang agak berbeda sih. Agak gimana gitu. Aku pengen sebenarnya masuk ke bagian ruangan-ruangan yang ada di sini. Cuman gua gimana, was-was juga teman-teman ya. Oh, ini ada warga yang tinggal nih bagian sini nih. Karena di situ ada lampu nyala ya. Nah, ini teman-teman. Di sisi lain gue takut mengganggu warga-warga yang sedang beristirahat.
Dia berarti dia bersebelahan sama Pocong Bayu dong. Oke, ini ada rumah. Mungkin kita bisa cek rumah-rumah yang ada di bagian sini. Kalau ke kiri ini kayaknya ada warga, cuman dia hidup tanpa lampu loh. Tuh, cuman ada lampu apa tuh namanya, pakai api gitu lah ya, kayak lampu-lampu zaman-zaman dulu. Nah, ini ada rumah. Jendelanya udah jebol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamannya melompong doang. Wah. Dan ini masih ada ke bagian sini sih. Masih ada beberapa rumah-rumah. Ini kayaknya kalau kita ke sini nih tembusnya ke bagian sana mungkin ya. Apa kita tembusin cuy? Parit ya. Oke. Gue ngedenger suara kayak teriakan-teriakan dari tadi. Kayak suara monyet sih ya. Tapi ini kok ada baju-baju. Hah? Oh, ini baju warga mungkin ya. Ditinggal di situ. Apa ini ada yang tinggal kali? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini duri ya. Hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gua nggak masuk ke bangunan ini karena ini kekunci. Tapi yang ini masih ada lemarinya loh. Lihat ya. Dan ini kayaknya kekunci juga. Oh, kebuka. Oh, ada pisang. Oh, ini mungkin digunakan untuk orang-orang tani sih ya. Ada suara di bagian situ. Oke, kita coba masuk. Permisi. Kotor banget cuy. Dalamannya tuh hancur parah. Oh iya, ini kayaknya masih difungsikan sewaktu-waktu para warga kesini mungkin. Hanya untuk sekedar berkebun. Oh iya, ini tembus yang tadi ya. Oke. Bayu. Ya, gua harap si Bayu udah tenang di alam sana. Oke. Kita lanjut keliling kampungnya. Gua masih penasaran sama rumah-rumah yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya udah nggak bisa apa gimana ya. Wah, rimbun banget cuy. Sayang banget kok nggak bisa ke situ. Kayaknya kita harus lewat sini lagi deh. Ini ada jalan kayaknya. Oh, ini tembus ke bagian sana nih. Cuman ya kita harus terabas ya. Serem banget lagi suasananya. Kita kesini aja deh. Kita agak ke depan cuy. Ya. Oh, ini jalan. Ini ada rumah. Lompong doang. Dan kalau ke sini gue nggak tahu tembusnya kemana. Oh, ini tembusnya ke belakang rumah Bayu. Mungkin ya. Iya kayaknya. Oh, tembus ke sini lagi. Oke lah, jadi kita langsung maju ke bagian depan. Allah Akbar. Sumpah demi apapun gue udah ngerasa hal yang gak kondusif di lokasi ini. Gue ngerasa dari tadi gue kayak dibuntutin dari belakang. Sumpah jujur men, cerita ini bener-bener bikin aku tersugesti banget. Ini kalau kita ke depan tembus ke rumah Babe yang di bagian sini. Itu tempat dimana aku mulai di bagian situ. Ya.
Karena depan situ juga ada Rusdi tuh, ya. Babe udah tidur jadi nggak mungkin gue wawancara. Babe atau si mbaknya atau si teteh dia udah tidur nih di sini nih. Jadi ini bangunannya, wah sumpah ini serem banget coy. Oke ya teman-teman, jadi aku berdiri di mana titik di mana tadi aku mulai melakukan penelusuran di rumah Pocong Bayu ini. Kesan yang kudapatkan dari lokasi ini, suasananya dapat sih ya, suasana dan nuansa yang ada di lokasi benar-benar dapat. Apalagi tadi kita masuk ke rumah Pocong Bayunya dan gue ngerasakan sendiri sensasi di dalam sana itu seperti apa ya. Oke ya teman-teman, segitu dulu pertemuanku pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini, jangan lupa komentar tentang video ini, dan tentunya kita bakalan terus menghibur kalian lewat video-video terbaru dari lain sisi. Gue Heri dari Madura, Kutma Sofa Udah Makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.